Apa kabar semua? What up, how you guys doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru bangun kita ini, ya. Sayang saya nggak punya ubi kayu ini yang ada. Cuman ada kopi ya. Kopi ada, lemon, minum lemon kita karena apa? Karena musim panas di sini gerah panas. Ya, hari ini topik yang sangat menarik. Kita akan membahas siapa yang sebenarnya punya IQ 78 dengan IQ 15 ringgit. IQ 78 vs IQ 15 ringgit. Mari kita buktikan siapa yang betul-betul mempunyai IQ seperti itu, ya. Without further ado, mari kita uh, lihat ini posan kiriman saya dari netizen Malaysia. Ini dia. Dari Khairuddin Ghazali. Average IQ in Southeast Asia 2025 based on the international IQ test result. Ini entah IQ test mana dia yang hasilnya, dia ngomong ini IQ rata-rata orang di Asia Tenggara tahun 2025. Ini dari katanya penelitian dari internasional, ya. Perhatikan ini. Dia ngomong nomor 1 Singapura, nomor 2 Thailand, nomor 3 Malaysia, nomor 4 Vietnam, nomor 5 Brunei, nomor 6 Myanmar, nomor 7 Filipina, nomor 8 Kamboja, nomor 9 Indonesia. Bayangin dengan IQ 93, naik sedikit lah. Kemarin 78 kan. Dan terakhir Laos. Bayangkan. Nomor 9 Indonesia, negara yang jelas besar. Dan mari kita bahas pernyataan ini, pernyataan Mr. Khairul ini, ya. Khairul, ya, mari kita bahas ini, ya. Kita kecilkan dulu, kita move ke sini. Ya, ini baru cocok. Indonesia nomor 9. Bayangin. Khairuddin Ghazali. Baiklah, kita akan bahas secara logis, nggak usah banyak cincong, kata almarhum bapak saya, nggak usah banyak teori. Gini aja, kita kaji dari zaman nenek moyang kita dahulu. Itu untuk mengetahui suatu bangsa itu adalah keturunan bangsa yang ber-IQ rendah apa enggak, cukup kita lihat dari sejarah nenek moyang mereka, ya. Yang udah ambil kopi, ubi kayu silakan makan. Yang subscribe saya ucapin terima kasih, ya. Begini, dari zaman dahulu bangsa Indonesia itu terkenal bangsa yang punya kreativitas tinggi. Kita contoh aja begini ya. Kita ambil aja Borobudur. Dan banyak lagi candi lainnya sebenarnya di Indonesia. Borobudur yang terbesar. Candi itu sampai ke daerah Sumatera Selatan, sampai daerah saya, daerah Jambi, itu juga ada candi. Itu dengan IQ 7893 ini, nggak mungkin bangsa nenek moyang Indonesia itu dulu mampu mendirikan candi yang menjadi salah satu keajaiban dunia, ya. Kita buktikan yang nyata-nyata, yang gampang-gampang aja. Itu nggak mungkin. Nah, saya lebih menghargai bangsa Kamboja sini yang di atas Indonesia dikit, yang 93 sama dengan Indonesia ini. Karena apa? Kamboja membuktikan nenek moyang mereka, ancestor mereka itu orang-orang kreativitas ber-IQ tinggi. Lihat banyak candi-candi indah peninggalan. Ya, udah kelihatan. Nah, Malaysia apa? Saya bukan mau, karena Anda sudah menjual di sini dengan bangganya, dengan beraninya merendahkan Indonesia di bawah Kamboja lagi Indonesia ini. Bayangin. Sedihnya ya, orang Malaysia ini kebanyakan, nggak semua, kebanyakan lack of self awareness, bahasa kerennya, ya. Taulah orang Malaysia ini.
kurang akan kesadaran diri mereka itu dengan siapa mereka. Kenapa? Karena mereka ini bangsa Pate yang memang didoktrin merasa diri mereka itu kata TMJ. Raja mereka sering ngomong orang Malaysia itu punya penyakit apa? Halusinasi yang menganggap bangsa mereka hebat, menganggap bangsa mereka ini bangsa pilihan, maju. Nah, kalau kalah, ternyata kalah oleh bangsa lain nggak mau terima. Nah, keluarlah teori denial syndrome-nya kata raja mereka juga yang ngomong nih, yang Petra Kamarudin. Denial syndrome. Kalau narasinya sudah nggak sesuai lagi dengan ego mereka, mereka akan memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kotor, dan tak mau terima. Inilah orang Malaysia. Ini contoh. Dengan berani dia mengeluarkan data begini, Indonesia itu di bawah Kamboja lagi, di atas Laos sedikit. Dengan kenyataannya, dari nenek moyang orang Indonesia itu, mereka itu bangsa yang kreatif, bangsa yang ber-IQ tinggi, contohnya Borobudur. Nah, Malaysia mana? Monggo, kasih tahu saya mana peninggalan nenek moyang di Malaysia yang setara dengan itu, dengan Borobudur. Ya, kita nggak usah muluk-muluk bla 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 bla, buktinya mana? Based on reality. Oke. Yang kedua, Indonesia itu telah membuat sudah pesawat alutsista sendiri seperti tank, semua. Membuat kapal jenis frigate udah diproduksi, mungkin Malaysia udah beli juga, Filipina udah beli. Itu untuk teknologi itu sudah fakta. Sementara Malaysia mana? Satu kapal selam pun itu pun nggak selesainya dibantu Indonesia. Ya, kita ngomong reality saja. Nggak usah muluk-muluk bla 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 teori begini, semua orang teori, bikin kenyataannya apa? Indonesia bikin pesawat loh. Udah bisa dari dulu udah bisa. Zaman Pak Habibie. Bikin peralatan perang sendiri. Kapal PT PAL itu. Pindad, lihat PT Pindad, PAL, lihat sendiri. Malaysia apa? Oke. Proton juga itu merek produk lain sebenarnya, bukan asli 100% Malaysia. Itu pun udah diambil Cina sekarang. Alright, kita ngomong berdasarkan bukti, nggak usah mulu-mulu, nggak usah teori-teori bla 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 bla. Kenyataannya apa dibanding bangsa lain ini? Singapura aja nggak bikin pesawat belum, nggak Indonesia udah. Ya. Ngomong Indonesia nomor 93, biasanya 78 ini ngomong. Aduh, Malaides. Oke, berikutnya lanjut. Untuk anak-anak generasi muda, Indonesia banyak sekali mendapatkan medali di Olimpiade Sains. Silakan sendiri, cek sendiri ya. Malaysia mana? Saya ada dapat komen satu kemarin di channel saya, itu yang mewakili kontingen Malaysia di sains sekarang itu anaknya orang Indonesia. Dan dokter-dokter katanya banyak orang Indonesia di sana. Dia yang taunya menghina babu-babu aja, rupanya yang kelas atas juga banyak orang Indonesia. Alright. Based on reality. Nggak usah mulu-mulu bla 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 bla. Ini kenyataan aja, kita ngomong kenyataan aja. Ya. Itu. Sains. Silakan, nggak usah percaya, saya nggak mau ngeluarin data saya di sini. Anda sendiri lihat datanya sendiri, oke? Jadi nggak usah saya percaya dengan saya, lihat sendiri mana. Dan terakhir, ini yang terakhir ya, yang terakhir, baru-baru aja bulan ini Indonesia mendapatkan juara film festival di Prancis kategori AI. Oke, semua orang tahu AI ini. Nah, Malaysia juga suka, udah banyak channel-channel mereka yang pakai AI ini, yang ya Indonesia maupun Malaysia. Ini dia. Boleh dilihat di apa ya, di channel Naira Vision. Ini. Jelas.
bangsa Indonesia itu lebih kreatif. Baru aja ini juara di festival film AI. Lihat di Naira Vision, diwawancarai AI, teknologi baru. Semua orang baru juga tahu, baru kenal. Itu Indonesia sudah menjuarai filmnya. Itu teknikal mereka, detail mereka bikin film itu yang membuat mereka jadi juara. Katanya bikin tangan itu aja susah. Bayangin. Jadi nanti saya putar sedikit mungkin setelah Aldo video ini. Kisahnya Nusantara, bisa cari sendiri ya. Jadi semua bukti dan fakta membantah, sementara Malaysia mana yang ngaku IQ-nya tinggi nomor 2 di bawah Singapura itu, nggak malu-malu ngakuin Singapura juga nomor 1. Mana pembuktian IQ kayak kalian tinggi itu, mana? Ya. Channel ini bukan bermaksud menghina atau mau, ini kontra narasi ya, sambil positifnya banyak sekali positifnya. Pertama, untuk menyadarkan orang Malaysia, khususnya yang suka menghina-hina, bahwa kalian itu lack of self awareness, bahwa kalian itu nggak hebat-hebat sekali. Kalian itu terdoktrin menganggap bangsa sendiri hebat, padahal kenyataan beda. Dunia udah berubah. Indonesia itu berlahan tapi pasti udah meninggalkan Malaysia. Saya tinggal di Jepang ya, pulang ke Indonesia sekali-sekali. Saya tinggal di Tokyo, pulang ke Indonesia sekali-sekali. Saya juga kaget dengan kemajuan Indonesia. Saya pulang ke kampung saya Sumatera Selatan, daerah Jambi, pakai domestic flight, kaget saya ngeliat airportnya, buset. Kalau domestic flightnya ngalahin airport Jepang, domestic flightnya. Bayangin. Jadi jangan underestimate orang, jalan-jalan ke kampung, pergi ke Jakarta, pergi ke daerah-daerah, coba lihat domestic airportnya jali Indonesia itu luar biasa banget. Saya hampir jalan tuh jauh banget kayaknya, hampir kecapean saya jalan mau ambil gate ke Jambi waktu itu ya, luar biasa sekali. Jadi itu saja pembuktiannya. Semua yang dikatakan Pak Cik tadi ini sudah terbantahkan, dan saya tidak percaya. Karena apa? Buktinya saya sendiri orang Indonesia, lahir di daerah, saya mampu bersaing di sini sebagai coach dengan orang-orang Amerika, orang Eropa. Malah payment saya, pembayar saya lebih mahal dari mereka. Kenapa? Padahal mereka ada yang atlet olimpiade juga. Itu pembuktian. Nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu teknikal yang gampang dicerna oleh orang bodoh sekalipun. Ya, kalau Pak Cik Malaysia nggak ngerti, itu IQ kalian yang 15 ini jauh dari 15 ringgit ke bawahnya. Ini hanya sebagai pembuktian. Jadi nggak usah banyak sebagai teori hina sana hina sini. Kita lihat aja buktinya dan kenyataannya. Oke? Kita coba nanti putar video ini, Nusantara ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang udah tune in, welcome to Garuda Japan, yang udah subscribe, thank you. Yang baru datang, selamat datang. Ini channel membahas kontra narasi. Itu bagus untuk 12 pihak. Untuk Indonesia, untuk sadar punya harga diri kita, orang bangsa yang beradab, bangsa yang maju, ber-IQ tinggi, ngapain harus merasa rendah dengan orang yang suka membuli. Kita Malaysia ini suka pembuli. Harus kita kontra narasi mereka, kita buktikan dengan prestasi kita. Sudah saya sebutkan prestasi orang Indonesia tadi, bukan teori, bukan bla bla bla. No NATO, no accent talk only, bukan. Ya, kata orang Amerika blowing smoke. Bukan ya. Itu, dan buat orang Malaysia yang punya denial syndrome, punya superiority complex, Anda harus sadar dunia itu berubah, saatnya berubah ya. Dan coba kita lihat videonya ini. This is the story of a boy whose name the world did not yet know. They called him Gajah Mada, the elephant.
not for his size, but for the strength of his spirit. Ini dia filmnya. AI dapat juara nomor 1 di Cannes Prancis kemarin. Buatan anak Indonesia yang jelas bukan IQ 78. Kelihatan ayam mancungnya luar biasa sekali, kelihatan sangat hidup. Before every battle, he went to the waterfall. The roar of water washed fear away, so a clear mind could soar like Garuda. At 10, he lost everything. His father, his mother, his sister. Raiders burned their home. And the boy ran into the jungle alone. The jungle became his school, the wind his teacher, stone his pillow, silence his prayer. Majapahit soldiers found the boy, and so the nameless child became a river of strength. Awesome. Garuda, look at that, man. Ini candi yang saya omongin tadi. He grew not by the Ini candi yang sword, saya omongin tadi. but by the mind. Fingers apart are broken. Fingers clenched become a fist. Apakah kamu siap memimpin Nusantara? Right, Malaysia, this is we call Nusantara story. Inilah orang Malaysia sekarang ngomong Nusantara akhir-akhir ini. Ini cerita Nusantara yang sebenarnya. I will not taste the sweetness of rest until Nusantara breathes with one wind. Until Nusantara breathe with one wind. That's beautiful. Ini jalan peperangan. Alright, silakan lihat. Ini pembuktian yang kalian hina IQ 78. Kalian karya kalian mana yang aku IQ tinggi mana? Ini udah terbantahkan sekali menurut saya. Ya. Kenyataan. Orang Indonesia itu di Asia Tenggara mereka jauh lebih pintar. Jadi begitu saja teman-teman, thank you for watching. Terima kasih video hari ini kita udah membuktikan klaim negara tetangga kita ini ngomong kita IQ naik sedikit di atas laut saja sekarang. Itu tidak benar. Ya. Itu hanya
denial syndrome mereka keluar. Mereka nggak mau mengakui bahwa bangsa Indonesia itu jauh lebih pintar, jauh lebih maju, jauh lebih kreatif dari mereka. Caranya begitu, membawa bukti-bukti nggak jelas yang nggak bisa dibuktikan secara sains, fakta, segala hal. Oke. Jadi saya di sini video saya ini simple aja. Hal yang gampang dimengerti, nggak rocket science. Jadi begitu saja video hari ini. Terima kasih sudah menonton and I see you next time. Bye bye.